Sebagai warga negara, saya boleh dong berpendapat. Saya secara pribadi mengatakan bahwa argumentasi para politisi, pengamat, dan partai politik yang menolak keikutsertaan timnas U20 Israel atas nama konstitusi terlalu norak juga. Kita katakan si paling konstitutif. Mengapa senorak itu? Saya pikir kita terlalu mengeneralisir soal Israel. Kita juga harus akui, tidak semua dari Israel harus ditolak. Sahabat Matanera, beberapa hari terakhir ini, masyarakat kita di media sosial ramai dan riuh silang pendapat soal kedatangan atau lebih tepatnya keikutsertaan timnas U20 Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Netizen terbagi dalam dua kelompok yang sama-sama mempertahankan sikapnya masing-masing. Ada yang secara tegas menolak keikutsertaan timnas U20 Israel. Ada juga yang secara gamblang mendukung disertai alasan-alasan logis. Kali ini kita akan bedah dua pendapat antara yang menolak dan yang tidak mempersoalkan keikutsertaan Israel. Pertama, kelompok yang menolak. Kelompok yang menolak ini semakin hari terus meluas. Penolakan tersebut diutarakan secara lantang oleh beberapa tokoh politik dan ormas keagamaan. Dari argumentasi mereka, kita mencari tahu penolakan kedatangan tim sepak bola Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia memiliki arti yang lebih luas dari sekedar urusan olahraga. Satu hal yang menarik dari argumentasi masyarakat yang menolak kedatangan tim sepak bola Israel. Mereka satu suara mengatakan bahwa penolakan tersebut sama sekali bukan atas latar belakang isu keagamaan, melainkan murni soal menegaskan kembali amanat konstitusi kita. Saya dan barang tentu sahabat Matanera lainnya sepakat bahwa penolakan terhadap kedatangan timnas Israel bukan atas persoalan agama. Lantas atas dasar apa? Kita akan bahas bersama. Dalam konstitusi kita sudah terpatri secara tegas bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia dan ikut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia. Kita tahu sejak awal kemerdekaan, Indonesia secara tegas dan terang mendukung serta mengakui kedaulatan negara Palestina sembari mengutuk dan menolak penjajahan Israel terhadap negara Palestina. Bahkan ada pengamat yang secara sangat belak-belakan mengatakan bahwa siapapun yang setuju dengan kedatangan timnas Israel maka secara terang-terangan mengkhianati konstitusi. Sejarah mencatat bahwa selama ini Indonesia selalu mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina, meskipun ada beberapa yang diselewengkan untuk kepentingan lain. Sikap politik resmi kita juga sama, tidak bisa diragukan lagi, konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina pada forum-forum internasional. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa penolakan kedatangan tim Israel merupakan bagian dari upaya Indonesia menyuarakan kepada masyarakat internasional bahwa kita konsisten menegakkan keadilan untuk rakyat Palestina. Penolakan tersebut bisa dikategorikan sebagai bagian dari cara diplomatik kita terhadap dukungan untuk kedaulatan Palestina. Kira-kira seperti itulah argumentasi dari mereka yang menolak. Sebagai warga negara, saya boleh dong berpendapat. Saya secara pribadi mengatakan bahwa argumentasi para politisi, pengamat, dan partai politik yang menolak keikutsertaan timnas U20 Israel atas nama konstitusi terlalu norak juga. Kita katakan si paling konstitutif. Mengapa senorak itu? Saya pikir kita terlalu mengeneralisir soal Israel. Kita juga harus akui, tidak semua dari Israel harus ditolak. Perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina tidak bisa dibenarkan dan patut diprotes keras. Kalau soal ini saya pikir sikap pemerintah jelas tidak berubah. Siapapun presidennya terhadap penjajahan dan perlakuan Israel terhadap Palestina harus dikutuk. Tetapi kita mesti membedakan mana urusan politik, mana urusan bola atau lebih luas lagi, mana urusan sains dan urusan teknologi. Sekali lagi, kita perlu tegaskan kehadiran timnas Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia terhadap isu kemerdekaan dan pembebasan Palestina dari penjajahan dan pendudukan Israel yang masih berlangsung. Sikap menentang penjajahan di dunia masih menjadi kredo suci kemerdekaan Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu penyelenggara dari turnamen ini adalah FIFA. Indonesia hanya menjadi tuan rumah. Adalah kewajiban Indonesia untuk menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Mengapa? Ini demi modal pengaruh Indonesia di tingkat internasional. Lagi pula, kalau kita telusuri baik-baik, kehadiran delegasi Israel bukan kali pertama dalam kegiatan internasional yang diselenggarakan di tanah air.
Pada bulan Maret tahun lalu, ada 4 politisi Israel yang ikut hadir dalam pertemuan Interparliament Union di Bali. Apakah ada politisi dari Senayan, partai politik, dan pengamat yang secara gamblang menolak kehadiran mereka? Padahal acara tersebut sepertinya sangat cocok untuk mengajukan tuntutan kepada Israel. Kalau kita perhatikan belakangan ini, penolakan tersebut menjadi sangat politis, berubah jauh dari isu soal kemanusiaan dan kemerdekaan. Mengapa? Isu tersebut diutarakan oleh politisi yang sedang mencari suara menuju Pilpres 2024, terutama kader-kader partai politik di Senayan. Mereka menolak kedatangan tim sepak bola Israel dengan dalil atas nama perintah konstitusi, tapi mereka tidak mempertimbangkan konstitusi dalam hal pengesahan Perpu Cipta Kerja dan sebagainya. Ada juga gubernur yang secara terang mengkritisi dan menolak keikutsertaan tim sepak bola U20 Israel. Mungkin mereka lagi menari di atas isu tersebut untuk mendulang simpati masyarakat. Ada pengamat politik yang seakan menjadi serba tahu demi melampiaskan kekesalan terhadap pemerintah, lantas memasang jangkar melalui pernyataan bahwa siapapun yang setuju dengan kedatangan tim sepak bola U20 Israel termasuk pengkhianat konstitusi. Seperti itulah. Tapi sampai sejauh ini, pemerintah dan PSSI belum mengeluarkan sikap resmi. Kita percaya bahwa apa yang menjadi sikap pemerintah, PSSI, dan FIFA bisa menjadi diterima oleh masyarakat. FIFA memiliki aturan sendiri dalam sepak bola dan tidak bisa diintervensi oleh negara sekuat apapun negara tersebut. Keikutsertaan timnas Israel sesuai dengan statuta FIFA. Indonesia tidak bisa menolak. Hal yang paling penting dari isu tersebut adalah harapan kita terhadap masyarakat Indonesia agar memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan Piala Dunia U20. Kita ramai-ramai mendorong PSSI yang kini dipimpin oleh Pak Erick Thohir agar bekerja sungguh-sungguh menjadi penyelenggara yang membanggakan. Lebih dari itu juga, hal penting adalah kita harus mendorong agar timnas Indonesia nantinya tampil sebaik mungkin menjadi kebanggaan kita bersama. Menurut saya, tidak masalah dengan keikutsertaan tim sepak bola U20 Israel, tapi sikap resmi pemerintah terhadap kekejaman Israel bagi minoritas Palestina tetap sama, mengecam, mengutuk, dan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Secara politik, kekejaman Israel adalah musuh utama. Kita membela masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina juga tahu dekatnya persahabatan Indonesia-Palestina dan dukungan Indonesia terhadap mereka. Sejauh ini, Palestina juga tidak merasa rugi dan meminta Indonesia memboikot kehadiran tim sepak bola Israel. Dubes Palestina saja tidak mempersoalkan kedatangan tim sepak bola Israel. Dia malah lebih bijaksana, menegaskan pentingnya memisahkan urusan politik dari urusan sepak bola atau olahraga secara umum. Saya pikir seperti itu. Sahabat Mata Neira yang tidak setuju dipersilahkan untuk mengutarakan pendapat di kolom komentar.